Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 10, tentang materi memanfaatkan lingkungan dalam sumber dan media pembelajaran. Oke, sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama, ada saya sendiri. Nama saya Edliana Vivi Kusumaningrum dengan NIM 2020-33098. Yang kedua, ada Ferry Aryani dengan NIM 2020-33310. Yang ketiga, ada Kurnia Uli Wardani dengan NIM 2020-33324. Baik, langsung saja materi yang pertama. Materi pengertian sumber belajar, media pembelajaran, dan lingkungan belajar. Yang pertama ada sumber belajar. Sumber belajar merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Sebab sumber belajar akan memudahkan siswa dalam memahami materi yang diberikan oleh guru. Yang kedua, ada media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, yang artinya perantara atau between, yang bermakna apa saja yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi ke penerima informasi. Yang ketiga, lingkungan sebagai media pembelajaran. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia atau KUBI, lingkungan diartikan sebagai bulatan yang melingkungi atau melingkari. Fungsi dan manfaat lingkungan sebagai media pembelajaran. Selanjutnya akan disampaikan pemateri berikutnya, yaitu Mbak Ferry Aryani. Media adalah saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan ataupun informasi. Orang-orang seringkali menyebutnya sebagai mediator. Fungsi dari media pembelajaran sendiri yaitu ada dua. Yang pertama, mempertinggi daya serap dan referensi anak terhadap pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama adalah metode yang digunakan dalam menyampaikan pembelajaran, dan yang kedua adalah media. Lalu fungsi yang kedua adalah meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran memberikan manfaat kepada pengajar maupun pelajar. Manfaat dari media pembelajaran diantaranya: yang pertama, pengajaran lebih menarik perhatian pelajar, sehingga hal ini dapat menumbuhkan motivasi belajar bagi siswa. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga memudahkan siswa dalam memahami serta memungkinkan siswa menguasai tujuan pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, metode pembelajaran bervariasi karena proses pembelajaran tidak melalui komunikasi secara verbal, melalui penuturan kata-kata lisan, sehingga siswa tidak cepat bosan dan pengajar dapat menghemat tenaganya. Adapun keuntungan dari memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang pertama, menghemat biaya karena memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Yang kedua, memberikan pengalaman kepada siswa. Pembelajaran lebih konkret dan tidak verbalistik. Yang ketiga, benda yang digunakan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan. Yang ketiga, benda yang digunakan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Yang keempat, pelajaran lebih aplikatif. Yang kelima, memberikan pengalaman secara langsung kepada siswa.
Yang keenam, siswa dapat berinteraksi secara langsung dengan benda, lokasi, maupun peristiwa sesungguhnya secara alamiah. Yang ketujuh, bisa lebih komunikatif karena benda yang digunakan dapat dicerna oleh siswa dengan mudah. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang contoh pemanfaatan lingkungan sebagai sumber dan media pembelajaran. Nah, contoh pemanfaatan lingkungan sebagai sumber dan media pembelajaran itu terdapat 5. Yang pertama yaitu lingkungan alam, kedua lingkungan sosial, ketiga lingkungan ekonomi, keempat lingkungan budaya, dan yang terakhir yaitu lingkungan geografis. Mari kita uraikan satu persatu. Lingkungan alam merupakan segala sesuatu yang sifatnya alamiah atau natural, seperti keadaan geografis, iklim, suhu, udara, musim, curah hujan, flora atau tumbuhan, fauna atau hewan, dan sumber daya alam. Sumber daya alam ini meliputi air, hutan, tanah, batu-batuan, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial terdapat berupa pola-pola interaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Kesadaran akan manfaat pendidikan, mobilitas sosial, kesehatan, dan hidup bersih. Selanjutnya yang ketiga yaitu lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi juga termasuk dalam contoh pemanfaatan lingkungan karena terisi atau berisi berupa mata pencaharian masyarakat setempat, potensi wisata, kegiatan ekonomi masyarakat sekitar, dan bentuk-bentuk usaha masyarakat. Jadi kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat kita bisa kita gunakan sebagai sumber dan media pembelajaran. Lalu yang keempat yaitu lingkungan budaya. Kenapa lingkungan budaya dijadikan sebagai contoh pemanfaatan lingkungan? Karena di lingkungan budaya tersebut terdapat berupa adat istiadat masyarakat, gaya hidup masyarakat, dan keberagaman agama atau kepercayaan. Jadi kita dapat mengambil contoh-contoh yang ada di lingkungan sekitar seperti adat istiadat di masyarakat sekolah tertentu, terus gaya hidup masyarakat, dan lain-lainnya. Terus yang terakhir yaitu lingkungan geografis. Lingkungan geografis ini misalnya berupa relief bumi, cuaca, letak geografis, dan lain-lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menggunakan lingkungan sebagai sumber dan media pembelajaran. Yang pertama yaitu guru harus mampu memilih dan menentukan kriteria yang tepat dalam memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Pemilihan sumber belajar yang tidak tepat akan menyebabkan pembelajaran menjadi tidak efektif, tidak sesuai capaian atau tujuan yang diharapkan oleh guru. Yang kedua yaitu selain memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, guru harus membuat dan mengembangkan lembar kerja peserta didik atau LKPD, sehingga dalam pembelajaran tersebut peserta didik terlihat menjadi aktif. Nah, yang ketiga yaitu pembelajaran melalui memanfaatkan lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai metode, model, ataupun pendekatan pembelajaran. Menggunakan lingkungan itu sebagai sumber belajar tanpa diimbangi dengan metode
model, dan pendekatan pembelajaran yang tepat akan menyebabkan proses belajar menjadi sia-sia. Berdasarkan pemaparan materi yang disampaikan oleh teman-teman saya, materi ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran konvensional dengan cara ceramah membuat siswa mudah bosan dan mengantuk. Hal itu dapat menyebabkan konsentrasi siswa tidak maksimal atau menurun. Dengan pemanfaatan lingkungan dalam sumber dan media pembelajaran dapat membantu peserta didik melakukan kegiatan di luar kelas melalui pengamatan langsung. Melalui pengamatan langsung dengan lingkungan, peserta didik dapat mengidentifikasi pertanyaan, melakukan percobaan, dan menyimpulkan percobaan berdasarkan apa yang mereka amati. Lingkungan dapat membantu peserta didik untuk belajar secara nyata atau kontekstual dan merealisasikan hal-hal yang dipelajari di dalam buku ajar atau teks. Itu tadi pemaparan materi tentang pemanfaatan lingkungan sebagai sumber dan media pembelajaran. Semoga ilmunya berkah dan dapat diterima oleh teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.